Thank you. Saya lanjutkan lagi ya. Di video yang tadi kita sampai di sini ya. Kita misalnya saya punya satu titik, saya tinjau secara 2 dimensi, ini state of stress-nya. Dalam arah X, ini yang kita punya sigma X dan tau XY. Ya, di sisi lain ya, di penampang ini kita punya tegangan normalnya saya sebut sigma Y dan tegangan geser yang terjadi tau XY. Kita sudah buktikan tau XY dan tau YX sama. Ya, tetapi ya ini kepala panah ketemu kepala panah. Ekor ketemu ekor. Ya, supaya sigma momennya 0, sigma momen di sini 0. Nah, kita akan mentransformasi kondisi tegangan ini kalau salib sumbunya berbeda. Ya, salib sumbu selalu tegak lurus ya, selalu tegak lurus. Katakanlah ini salib sumbunya X aksen, Y aksen ini berbeda sebesar theta dibanding X. Yang akan saya lakukan adalah saya tinjau satu potongan kecil ini. Ya, saya tinjau satu potongan kecil ini. Nah, ini sudutnya theta, ya, sesuai theta. Saya potong ini. Ya, jadi ini searah dengan Y aksen. Nah, kembali pada prinsip struktur kita berada dalam keadaan seimbang, maka bagian-bagiannya pasti juga harus dalam keadaan seimbang. Ya, jadi sekali lagi kalau struktur besar kita dalam keadaan seimbang, setiap bagiannya, elemennya, bahkan titik atau join harus dalam keadaan seimbang. Seimbang means sigma fx0, sigma fy0, sigma fz0, sigma mx0, sigma my0, sigma mz0. Atau kalau 2 dimensi berarti apa? Sigma h0, sigma v0, sigma momen 0. Itu juga berlaku bagi elemen ini maupun bagi elemen kecil ini. Ya, saya perbesar ini juga berlaku keseimbangan. Nah, kita akan menggunakan pendekatan keseimbangan tersebut untuk menganalisa ya transformasi tegangan ini. Bagaimana kondisi tegangan terhadap salib sumbu yang baru. Ya, oke. Ini saya perbesar. Ya, kalau ini theta, katakanlah luasnya ini, luasnya penampang ini dA, delta A. Delta A, kalau ini theta, pasti ini delta A sinus theta. Ini delta A cosinus theta. Ya, oke. Lalu saya pikir kita bisa sepakat itu. Nah, kelihatan sedikit rumit, ya, but it's not, ya. Ini tadi tegangan di sini sigma Y, ya, tegangan normalnya sigma Y. Tegangan dalam arah ini tegangan lurus sigma Y. Kalau luasnya delta A sinus theta, ini luas, tegangannya sigma Y berarti total gayanya berapa? Tegangannya sigma Y ya, dalam arah ini tadi yang hitam ini sigma Y, luasnya delta A sinus theta. Berarti total gaya bekerja berapa? Gaya normal yang terjadi pada penampang ini, yang tegak lurus penampang ini. Gaya tegangan kali luas. Tegangannya sigma Y, luasnya delta A sinus theta. Jadi gaya yang terjadi, yang bekerja di sini adalah sigma Y kali delta A sinus theta. Demikian juga ya, yang di bidang ini luasnya delta A cosinus theta. Normalnya sigma X, ya, ini sama sigma X, ini sigma X. Total gayanya berapa? Tegangan kali luas. Tegangannya sigma X, luasnya delta A cosinus theta. Ya, delta A cosinus theta. Sigma X, delta A cosinus theta. Itu yang ini. Itu yang ini, normal. Dengan cara yang sama, sebenarnya kita bisa menentukan berapa gaya ini. Tau XY, delta A cosinus theta. Yang ini tau XY, delta A sinus theta. Nah, sekarang salib sumbunya baru ini X aksen, Y aksen. Saya meninjau keseimbangan terhadap X aksen dan Y aksen. Berarti apa?
sigma gaya-gaya dalam arah X aksen harus 0, sigma gaya-gaya dalam arah Y aksen harus 0, dan sigma momennya juga harus 0. Ya, dalam hal itu maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah ya menentukan komponen-komponen gaya ini dalam arah X aksen dan dalam arah Y aksen. Ya, dalam arah X aksen dan Y aksen. Ditentukan komponen-komponennya dan sigma fx aksen harus sama dengan 0. Akhirnya yang kita dapatkan apa? Dari sini apa? Delta X ini minus delta X, delta A kosinus theta, komponennya ini kosinus theta. Ya. Kosinus theta. Ini delta A kosinus theta, kosinus theta. Yang ini komponennya ini berarti apa? Minus juga tau XY delta A kosinus theta sinus theta. Ini. Dengan cara yang sama, ini juga bisa kita tentukan. Ya, yang di sini tegak lurus adalah sigma X aksen, luasnya adalah delta A, sigma X aksen delta A. Kalau dirapikan akan jadi seperti ini. Ya. Artinya apa? Saya bisa menentukan sigma X aksen, sigma X dalam arah X aksen. X aksen salib sumbu yang baru. Kalau saya tahu berapa besarnya sigma X, sigma Y, dan tau XY ya dalam arah X, Y ya dari salib sumbu yang lama, dan saya tahu berapa besarnya theta. Berapa besarnya kita memutar sudut tersebut. Memutar salib sumbu tersebut. Dengan cara yang sama saya juga bisa menentukan berapa besarnya sigma Y dan tau X aksen, Y aksen. Ya. Ini sigma X, sigma Y, tau aksen, X aksen. Nah, ini adalah besarnya tegangan-tegangan pada salib sumbu yang baru pada titik yang kita tinjau. Sekali lagi, asal kita tahu sigma X, sigma Y, tau XY, dan juga theta, kita bisa menentukan besarnya tegangan-tegangan pada salib sumbu yang baru. Ya, terhadap X aksen dan Y aksen. Oke, nah sekarang, bagaimana kalau dari sini saya kepengen menetapkan berapa sih tau yang terbesar itu atau sigma yang terbesar itu? Saya pengen tahu. Ya, kalau tadi saya beri analogi geret kursi dalam dua arah tadi, ternyata dia larinya tidak ikut saya, tidak ikut yang ke kiri atau kanan tadi, tapi kursinya bergerak miring karena resultannya miring. Resultan itu menggambarkan ya, jadi resultan ya arah gaya terbesar yang bekerja sesungguhnya adalah yang miring tadi. Ya, demikian juga analogi saya gunakan untuk tegangan utama. Ya, ada tegangan dalam arah XY, ya. Ada tegangan normal dan tegangan geser. Saya pengen tahu berapa tegangan normal yang terbesar. Ya, yang mungkin terjadi dan arahnya bagaimana. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kalau saya punya satu fungsi, parabol misalnya. Satu fungsi, lupakan gambar ini ya. Saya punya satu fungsi, parabol. Fungsi itu fx. Saya pengen tahu ekstrim dari fungsi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Puncaknya ekstrim atau titik paling bawah ekstrim. Apa yang harus kita lakukan? Ya, punya satu parabol, saya pengen menentukan ekstrimnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalian benar. Ambil turunan pertamanya, kemudian di titik ekstrim turunan pertama sama dengan 0. Ya, di titik ekstrim turunan pertama dari satu fungsi itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita tahu di mana turunan pertamanya 0, tentukan x-nya, kita substitusi kembali ke fungsi tersebut, kita akan mendapatkan harga ekstrimnya.
sama yang kita lakukan, ya, principal stress, ya, principal stress sama yang kita lakukan. Tadi kita sudah punya ini, ya. Saya mau tahu berapa besarnya sigma terbesar. Sigma fungsi dari ini, fungsi dari theta. Sigma ini fungsi dari theta. Ini kan bisa dihitung, ya. Berarti ini fungsi theta. Apa yang harus saya lakukan? Ambil turunan pertama dari sigma ini, persamaan ini terhadap theta. Sama dengan kan 0. Yang kita dapat apa? Yang kita dapat adalah harga theta yang akan memberikan nilai terbesar pada fungsi kita tersebut. Ya, itu. Ya, kita ambil turunan pertama terhadap theta sama dengan kan 0. Yang akan kita dapat adalah harga theta yang akan memberikan nilai terbesar, maksimum, ekstrim pada sigma exaction kita. Ya, diturunkan, akhirnya dapat theta. Dan tetanya, ya, tangen theta, P itu prinsipal utama. Akannya tangen kedua tetanya akan sebesar ini. Kalau tangen ini kita substitusi kembali ke persamaan awalnya, ya, harga tetanya disubstitusi kembali, ini yang kita dapatkan. Ini yang kita dapatkan. Ini adalah sigma terbesar maksimum atau ekstrim. Ya, itu. Sigma X plus sigma Y dibagi 2 plus minus sigma X minus sigma Y dibagi 2 kuadrat plus tau XY kuadrat dalam tanda akar. Ya, yang terbesar kalau ini plus, yang terkecil kalau ini minus. Oke, demikian juga kita bisa menentukan berapa tau terbesar dengan cara yang sama. Tau aksen, x aksen ini fungsi theta. Menentukan ekstrimnya dengan cara yang sama. Ambil turunan pertama tau x aksen y aksen terhadap theta, kita dapatkan harga theta. Kita sebut theta S. Theta untuk sure yang terbesar. Ya, dimasukkan kembali ke persamaan semula tau aksen y aksen, kita akan dapatkan harga tau max E. Nah, sekarang ya ini yang kita punya, ya. Yang kita harapkan adalah bisa menentukan berapa besarnya tegangan utama atau principal stresses yang terjadi pada satu penampang, yaitu ini sigma 1 atau sigma 2, ya, satunya maksimum, satunya minimum. Yang kedua, tau yang terbesar, tegangan geser yang terbesar pada satu penampang akibat tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang tersebut. Ya, nah, ada dua pilihan. Kalian boleh menghafalkan ini, ya, kalian boleh menghafalkan ini, atau kita bisa punya satu cara lain, ya, yang disebut dengan lingkaran Moore. Lingkaran Moore yang menemukan ya Pak Moore ini, ya. Oke, yang lingkaran Moore akan saya bahas di video berikutnya. Saya akan berhenti sampai di sini dulu. Tapi apa yang kita pelajari tadi? Ya, pada satu kondisi tertentu kita punya kondisi tegangan tertentu. Ya, tadi misalnya untuk kondisi dua dimensi ini, ya. Oke, tegangan tertentu. Jadi ada sigma, ada tau, ya. Arah X, arah Y. Kita bisa menentukan berapa besarnya tegangan utama yang terjadi dan juga arahnya. Tegangan utama normal maupun geser dan juga arahnya. Arahnya itu ditunjukkan oleh theta. Ya, arahnya ditunjukkan oleh theta. The corresponding planes, ya, the principal planes. Ya. Theta ini yang menunjukkan arahnya. Ya. Menunjukkan arah dari tegangan utama yang terjadi. Ini theta P, theta S menunjukkan arah tegangan geser terbesar yang dapat terjadi. Saya berhenti sampai di sini, ya. Ini secara analitis kita bisa
gunakan formula ini, tetapi dalam video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan lingkaran Moore. Ya, lingkaran Moore sangat mudah dan sangat membantu untuk menetapkan berapa besarnya tegangan utama yang terjadi pada satu penampan dan sekaligus juga orientasinya, arahnya. Ya, dan kita akan lanjut pada beberapa contoh soal. Oke, thank you.